Hai, lagi apa? Ini nih lagi lihat berita. Tapi kok itu seru banget ya? Mereka Iya. lagi ngapain ya? Samperin Kesana yuk. Yuk. Seru banget. Lagi bahas apa? Kita lagi ngebahas perang dagang antara Cina sama Amerika nih. Wah, seru tuh. Kita boleh nanya-nanya nggak sih tentang berita itu? Ayo, boleh kita diskusi aja. Mau nanya dong, gimana sih latar belakang sengketa dagang itu terjadi? Pertanyaan bagus nih. Oke, aku jelasin ya. Jadi gini. Sengketa dagang ini bermula pada tahun 2018 ketika Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, meluncurkan kebijakan proteksionis untuk menurunkan defisit perdagangan Amerika terhadap negara-negara mitra dagangnya, terutama Tiongkok. Trump menilai bahwa Tiongkok telah melakukan perdagangan yang tidak adil, termasuk pencurian kekayaan intelektual, subsidi besar-besaran untuk industri dalam negeri, serta kebijakan yang merugikan perusahaan asing yang beroperasi di Tiongkok. Sebagai reaksi terhadap tuduhan tersebut, Amerika Serikat memberlakukan tarif impor tinggi terhadap barang-barang dari Tiongkok dengan tujuan untuk mendorong perubahan kebijakan. Sebagai respon, Tiongkok membalas dengan menerapkan tarif terhadap berbagai produk Amerika, terutama produk pertanian seperti kedelai dan jagung, yang penting bagi petani di Amerika Serikat. Oke, mau nanya nih, gimana sih kronologi terbentuknya sengketa dagang itu? Oh, sengketa dagang ya? Menurut aku sih pada bulan Maret 2018, Amerika Serikat mengumumkan kebijakan tarif 25% untuk impor baja dan 10% untuk aluminium dari berbagai negara, termasuk Tiongkok. Ini merupakan langkah awal yang menunjukkan perubahan besar dalam kebijakan perdagangan Amerika Serikat. Namun, yang paling kontroversial adalah pada Juli 2018, di mana Amerika Serikat mengenakan tarif tambahan sebesar 25% terhadap produk-produk Tiongkok, senilai 34 miliar dolar Amerika Serikat. Tiongkok segera membalas dengan mengenakan tarif belasan pada produk-produk asal Amerika, seperti kedelai, mobil, dan barang-barang elektronik. Selanjutnya, pada tahun 2019, kedua negara saling mengenakan tarif lebih tinggi, dengan total nilai yang mencapai lebih dari 360 miliar dolar. Hal ini memicu ketegangan yang semakin besar, dan pada saat yang sama, kedua negara mengajukan keluhan mereka kepada World Trade Organization atau WTO. Oh gitu. Terus apa nih yang dilakukan Cina untuk menghadapi hal tersebut? Menarik nih. Yuk kita bahas. Dalam upaya menyelesaikan sengketa ini, Tiongkok mengajukan gugatan terhadap kebijakan tarif yang ditetapkan oleh Amerika Serikat ke WTO. WTO, sebagai organisasi internasional yang mengatur perdagangan dunia, berfungsi untuk menilai apakah kebijakan-kebijakan ini sesuai dengan peraturan internasional. Pada tahun 2020, WTO memutuskan bahwa kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap Tiongkok melanggar prinsip-prinsip perdagangan bebas yang tercantum dalam perjanjian internasional. Namun, Amerika Serikat menolak untuk mematuhi keputusan tersebut dan bahkan menghalangi penunjukan hakim baru untuk badan banding WTO, yang membuat WTO sangat kesulitan dalam menegakkan putusan-putusan lebih lanjut. Tindakan ini menunjukkan betapa kompleksnya sistem perdagangan internasional yang menyoroti ketegangan antara negara besar dan lembaga internasional yang berperan dalam penegakan aturan. Wah, parah sih. Terus kalau kayak gitu dampaknya gimana? Kalau ngomongin dampak, sengketa ini tidak hanya berdampak pada Amerika Serikat dan Tiongkok, tetapi juga pada ekonomi global. Dampak bagi Amerika Serikat, penerapan tarif yang tinggi mengakibatkan harga barang-barang impor meningkat. Produk konsumen seperti elektronik, pakaian, dan mainan menjadi mahal bagi konsumen Amerika. Selain itu, petani dan eksportir Amerika Serikat merasakan kerugian besar karena ekspor produk pertanian mereka,
seperti kedelai mengalami penurunan yang signifikan akibat tarif balasan dari Tiongkok. Kemudian bagi Tiongkok mengalami penurunan ekspor ke Amerika Serikat yang berdampak pada sektor manufaktur dan menambah tantangan bagi perekonomian yang sedang melambat. Selain itu, Tiongkok berusaha untuk memperkuat pasar domestik dan mencari pasar baru. Salah satunya melalui inisiatif Belt and Road yang lebih berfokus pada negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Eropa. Kemudian, dampak bagi ekonomi global, perdagangan global turut terganggu karena ketegangan antara dua ekonomi terbesar dunia. Negara-negara lain yang terlibat dalam rantai pasok global merasakan dampaknya, baik dari sisi harga yang meningkat maupun dari sisi ketidakpastian pasar. Namun, beberapa negara seperti Vietnam, Meksiko, dan India berhasil mendapatkan peluang baru sebagai alternatif produksi bagi barang-barang yang sebelumnya diproduksi di Tiongkok. Oke, kalau bisa aku simpulin, sebenarnya dengan adanya sengketa dagang dari antara Amerika dengan Tiongkok ini memberikan dampak yang besar gitu bagi negara-negara yang terlibat, negara-negara yang tidak terlibat juga. Karena dengan adanya ini ekonomi global itu sangat berpengaruh gitu. Pentingnya ke depannya kalau menurut kita bisa untuk mengadakan dialog dan diplomasi antara keduanya gitu. Karena ke depannya Amerika dengan Tiongkok ini akan terus bersaing gitu kompetitif gitu ke depannya. Oke, makasih ya atas diskusinya buat kali ini. Jadi kita jadi tahu nih gimana keadaan saat ini sama gimana solusinya untuk ke depannya. Udah ada bel, kita masuk kelas dulu ya. Oke, dadah, kita duluan Dadah. ya. Makasih.